Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung video-video kami untuk melanjutkan channel ini dengan dan subscribe channel ini. Film ini menceritakan perebutan pedang langit dan golok naga yang diperebutkan oleh semua sekte persilatan, yang mana waktu itu dunia jatuh dalam kekacauan. Film diawali dengan seorang yang sedang membuat pedang. Kemudian muncul orang yang ingin merebut pedang itu. Tentu saja orang yang membuat pedang ini tak rela jika pedangnya dicuri orang lain, sehingga ia berusaha mati-matian untuk mempertahankan pedang tersebut. Dan terjadilah pertarungan yang begitu sengit di antara mereka. Kemudian datang seseorang yang sedang mengawasi situasi. Sementara di dalam terjadi pertarungan begitu sengit antara dua orang melawan satu orang. Tapi orang itu berhasil mengalahkan si pemilik pedang tersebut dan membuatnya terpojok. Lalu orang yang mengintip tadi masuk ke dalam dan membantunya. Ternyata ia berasal dari sekte Wudang, dan ia tak tertarik dengan golok tersebut. Meski begitu, terjadi pertarungan kembali karena orang yang merebut pedang itu ingin mendapatkannya. Sementara ia membantu pemilik pedang untuk mempertahankannya. Meski begitu, pemilik pedang berhasil diserang dan terpojok oleh pencuri pedang tersebut. Lalu muncul 4 orang dari dalam air. Ternyata mereka berasal dari klan pasir dan menggunakan cairan kimia untuk menyerangnya, sehingga orang yang terkena cairan itu akan melepuh. Ternyata mereka juga ingin merebut pedang golok naga. Dayan yang melihat hal itu, ia pun lalu membantunya mengalahkan keempat orang tersebut dan menyelamatkannya. Sementara itu di sekte Wudang, para murid telah berkumpul untuk memperingati hari ulang tahun sang guru. Di sini mereka memberikan sebuah hadiah berupa puisi dan juga lukisan. Sang guru pun sangat takjub dengan hadiah yang diberikan muridnya. Lalu ia menunjukkan beberapa gerakan jurus yang akan diajarkan kepada para murid. Melihat kondisinya tengah terluka, Dayan pun memberikan obat untuk memperpanjang hidupnya dan menyarankan agar memberikan pedang itu guna meminta obat penawar kepada klan pasir. Tapi sang pemilik pedang menolak dan bersedia mati asal pedang itu tak diberikan ke orang lain. Saat Dayan akan pergi, ia berusaha menghentikannya. Saat asik mengobrol, tiba-tiba terjadi serangan. Ternyata klan pasir kembali melakukan serangan yang begitu gencar, dan serangan kali ini berhasil melukai sang pemilik pedang dan menjatuhkan pedang itu. Sementara ia mengalami luka yang begitu parah. Lalu pemimpin klan pasir menanyakan di mana keberadaan pedang itu, tapi pemilik pedang keburu meninggal. Lalu mereka diserang oleh kelompok lain. Kali ini mereka dengan mudah dikalahkan oleh kelompok ini. Ternyata mereka berasal dari sekte Elang Langit, sehingga klan pasir tak berani melawan mereka. Namun tetap saja pimpinannya berusaha melarikan diri. Meski begitu, saat berada di luar, ia diserang oleh anggota sekte Langit, dan ia pun tak berdaya menghadapi situasi ini. Sekte Langit berusaha menemukan pedang itu, tapi mereka tak berhasil. Saat situasi aman, Dayan keluar dan melihat begitu banyak mayat yang bergeletakan akibat memperebutkan pedang tersebut. Ia pun akhirnya memutuskan bahwa pedang itu kembali ke sekte Wudang. Saat ia menaiki perahu, di sini sang pembawa perahu meloncat ke dalam air. Lalu tak lama kemudian perahu itu tertabrak oleh kapal yang begitu besar, sehingga ia naik ke dalam kapal itu dan menanyakan siapa penyerangnya. Ternyata mereka anggota dari sekte Elang Langit.
Dalam pertarungan kali ini sebenarnya Dayan berhasil mengalahkan anggota sekte langit tersebut. Tapi Dayan kalah akibat lengah. Ia terkena serangan jarum beracun dan ia pun tumbang akibat serangan tersebut. Setelah mendapatkan golok naga, mereka pergi ke agensi gerbang naga dan meminta mereka untuk mengantarkan orang tersebut pergi ke sekte Wudang dengan imbalan 2000 keping emas. Tapi jika terjadi masalah maka semua anggota mereka akan dibunuh. Mereka pun menjalankan tugas itu. Namun dalam perjalanan mereka bertemu seorang pendekar yang menyamar menjadi anggota sekte Wudang. Mereka pun tak curiga dan menyerahkan Dayan kepada mereka. Tak lama setelah mereka pergi, datang seorang pendekar dari sekte Wudang yang asli. Di sini mereka menanyakan keberadaan Dayan kakak ketiganya. Lalu mereka memberitahu jika ada 5 orang dari sekte Wudang yang telah mengambilnya, sehingga ia segera menyusul orang itu. Sementara Dayan mendapat serangan dari orang yang menyamar menjadi anggota sekte Wudang. Saat ia sampai di sana, ia melihat Dayan dalam kondisi lemah, yang mana tubuhnya mengalami cedera patah tulang. Ia pun segera membawa Dayan ke perguruan. Saat sang guru mengalirkan tenaga dalam, jarum beracun yang ada dalam tubuhnya ikut keluar. Di sini sang guru khawatir jika Dayan tak bisa pulih akibat mengalami patah tulang. Di sini pendekar kelima menghajar agensi naga karena telah lalai dalam tugasnya. Tapi agensi naga mengatakan jika semua orangnya akan dibunuh jika terjadi sesuatu kepada Dayan. Meski begitu, pendekar kelima Wudang tetap tak percaya dan menyerangnya. Lalu menemukan sebongkah emas, yang ternyata emas itu telah terkena jari baja milik kuil Shaolin. Sehingga mereka mulai curiga jika kuil Shaolin ikut andil dalam penyerangan kali ini untuk memperebutkan golok naga. Akhirnya anggota sekte Wudang pun diberi tugas sang guru untuk menyelidikinya, yang mana pendekar kelima akan menyelidiki hal ini secara langsung. Sebelum berangkat, ia merawat kakak ketiga. Saat ia tiba di agensi gerbang naga, pemimpin agensi itu mengira jika Yan Changshan lah yang telah membunuh keluarganya. Ia melihat begitu banyak mayat yang tergeletak. Ia pun menyangkal tuduhan itu, tapi seketika pemimpin itu meninggal di tempat dan hal itu dilihat para biksu. Sehingga para murid kuil Shaolin menjadi salah paham dan menyerang dirinya. Saat dalam pertarungan, tiba-tiba salah satu anggota biksu terkena serangan. Ia pun segera mengejar penyerang itu. Tapi ketika dalam pengejaran ia tak menemukannya. Lalu ia menaiki sebuah perahu. Di sini ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Yin. Ia memberitahu jika sedang mengejar seseorang. Karena dalam keadaan hujan, Yin pun mengambil payung dan diberikan kepadanya. Kemudian ia memberitahu jika namanya adalah Yin. Mendengar namanya adalah Yin, ia pun bertanya apakah ia mengenal kakak ketiganya yang bernama Dayan. Karena kondisi sedang hujan, Yin pun mengajaknya untuk masuk ke dalam guna membicarakan hal ini lebih lanjut. Yang Cuisan pun menuruti permintaan Yin untuk masuk ke dalam. Kemudian Yin menunjukkan bekas luka akibat serangan senjata rahasia, yang mana itu adalah panah plum milik kuil Shaolin. Ia menceritakan waktu itu mengikuti ke-6 orang yang menyamar menjadi sekte Wudang, dan salah satu orang tersebut berusaha menghalanginya saat menyelamatkan Dayan. Tapi ia kalah dan terkena serangan senjata rahasia.
Yin juga mengakui kalau ialah yang telah membunuh orang agensi Gerbang Naga. Mendengar hal itu, Yang Choi-san sempat menjadi kesal. Tapi mengingat jasa Yin yang begitu besar yang mana ia rela terluka demi menyelamatkan Dayan dan bersedia memberikan 2000 keping emas kepada agensi Gerbang Naga Langit untuk mengantar Dayan ke Sekte Wudang. Di sini Yang Choi-san ingin mengobati luka yang dialami oleh Yin. Namun sempat terjadi salah paham di antara mereka, sehingga Yin menolak untuk diobati oleh Yang Choi-san. Tapi pada akhirnya Yang Choi-san berhasil meyakinkan Yin kalau ia tulus untuk menolongnya, sehingga Yin bersedia diobati oleh Yang Choi-san. Setelah selesai mengobati Yin, Yang Choi-san pun berpamitan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan. Dan di sini telah tumbuh rasa cinta di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Yang Choi-san sampai di suatu tempat. Sementara itu, Sekte Elang Langit sedang melakukan pertemuan, yang mana mereka mengumpulkan klan pasir, klan ikan paus, dan juga Dewa Tinju. Di sini, Yin menunjukkan pedang golok naga dan meminta mereka untuk setia kepada Sekte Elang Langit. Namun hal itu ditentang oleh beberapa anggota dari klan pasir. Yin pun memerintahkan tangan kanannya untuk membunuh orang yang tak mau tunduk terhadap perintah Sekte Elang Langit. Setelah membunuh orang yang menentang, akhirnya semua orang yang di sana tak berani menentang Sekte Elang Langit. Kemudian Yang Choi-san datang menanyakan dari mana ia mendapatkan pedang golok naga. Lalu salah satu anggota sekte mengatakan jika perahu mereka terbakar. Kemudian muncul si singa emas dan dengan mudah merebut golok naga dari tangan kanan Sekte Elang Langit. Ia juga berhasil melukainya. Lalu Yin pun berusaha meminta kembali golok naga tersebut. Namun si singa emas tak mau mengembalikannya, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Saat Yin terdesak, Yang Choi-san membantunya. Kemudian si singa emas bertanya siapa yang tak setuju jika golok ini berada di tangannya. Tentu saja semua orang yang ada di sana tak berani menantang si singa emas. Kemudian ia menantang pemimpin dari klan ikan paus dan klan pasir, yang mana ia menganggap jika mereka telah melakukan banyak kejahatan. Dengan mudah si singa emas mengalahkan mereka semua. Lalu ia mengatakan akan membunuh semua pengikutnya. Di sini Yang Choi-san tak setuju dengan pemikiran si singa emas yang ingin membunuh mereka semua. Hal itu membuat si singa emas ingin menantang Yang Choi-san untuk bertarung dalam ilmu bela diri. Karena tak punya pilihan lain, Yang Choi-san pun hanya bisa menuruti permintaan si singa emas untuk berduel dalam ilmu bela diri. Yin pun khawatir dengan keselamatan Yang Choi-san, tapi Yang Choi-san tetap bersikeras akan menerima tantangan si singa emas. Yang Choi-san menantang si singa emas untuk menulis puisi dengan menggunakan jurus kungfu. Melihat kemahiran Yang Choi-san dalam menulis, si singa emas mengakui kekalahannya. Lalu Yang Choi-san meminta agar si singa emas melepaskan semua orang yang ada di sini. Namun si singa emas tak bisa mengabulkannya. Ia lalu menotok Yin dan juga Yang Choi-san. Setelah melakukan serangan, si singa emas membawa Yin dan juga Yang Choi-san menaiki sebuah kapal. Saat mereka semua sadar, kondisi mereka dalam keadaan linglung. Sementara itu, Yin dan Yang Choi-san di bawah si singa emas untuk berlayar ke arah timur.
Ternyata si singa emas ingin menyendiri guna mempelajari ilmu tersembunyi yang ada di golok naga. Karena tak ada pilihan, Yin dan Yang Jaesun pun hanya bisa mengikuti si singa emas kemanapun ia pergi. Lalu si singa emas memberitahu alasan ia mencuri golok naga, yaitu ia ingin balas dendam kepada orang yang telah membunuh keluarganya, yang mana orang itu memiliki ilmu kungfu yang begitu tinggi. Saat berada dalam kapal, Yang Jaesun ingin mengajak Yin untuk menantang duel si singa emas. Saat mereka sedang asik mengobrol, si singa emas pun datang dan mendengar percakapan mereka, sehingga terjadi duel di antara mereka.